Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah pesan yang sama, tapi kalau cara nyampeinnya sedikit aja beda, itu bisa ngasih hasil yang beda banget. Ternyata, ya, cara sebuah pesan itu dibungkus seringkali jauh lebih penting loh daripada isinya sendiri. Ini semua tentang psikologi persuasi, dan kita bakal bongkar bareng-bareng rahasianya, dimulai dari sebuah pilihan yang kelihatannya simple. Coba deh bayangin, Anda lagi asik-asik scroll media sosial terus lihat ada iklan kampanye vaksin flu. Nah, muncul dua pesan yang beda. Coba deh perhatiin baik-baik terus pikirin, kira-kira mana nih yang lebih ngena, yang lebih bikin Anda mikir, oke, kayaknya gua harus vaksin. Di satu sisi, kita ditawarin janji yang enak banget didengar. Cuma 5 menit kok buat musim yang sehat. Tapi di sisi lain, kita dikasih peringatan, jangan sampai deh flu ngerusak rencana Anda. Tujuannya kan sama-sama biar kita vaksin ya, tapi feel-nya, rasanya, beda banget kan? Nah, perbedaan tipis tapi krusial inilah yang dalam dunia psikologi disebut message framing atau pembingkaian pesan. Ini bukan cuma sekedar main-main kata loh, ini tuh teknik yang benar-benar dirancang buat ngebentuk atau ya mengarahkan cara kita berpikir. Yuk sekarang kita bedah dua senjata utamanya. Oke, yang pertama, kita kenalan sama yang namanya bingkai keuntungan, atau biasa disebut gain frame. Sesuai namanya, strategi ini tuh fokusnya 100% ke hal-hal yang positif, ke semua hal baik yang bakal kita dapetin. Jadi intinya, gain frame itu ngejual gambaran indahnya. Pesan-pesan ini gak terlalu peduli sama prosesnya gimana, yang penting itu nunjukin masa depan yang cerah, yang enak, yang bakal kita dapat kalau kita ngikutin ajakannya. Nah, tujuannya tuh lebih dalam dari sekedar janji manis loh. Gain frame itu cara kerjanya gini. Pertama, dia bangun rasa percaya diri kita, ngasih sugesti, gampang ini, gue pasti bisa. Terus, dia bikin tindakannya kelihatan simple banget. Dan yang terakhir, dia kayak ngasih iming-iming hadiah di masa depan buat motivasi kita. Ini contoh yang pas banget. Perhatiin deh, pesannya tuh nggak ngomongin soal penyakit sama sekali loh. Malah yang dijual itu adalah ketenangan, sebuah manfaat emosional yang positif dan kuat banget. Nah, strategi kayak gini biasanya ampuh banget buat hal-hal yang sifatnya pencegahan, tindakan-tindakan buat ngejaga kondisi baik yang udah kita punya. Oke, sekarang kita balik koinnya. Kita bahas lawannya, bingkai kerugian atau loss frame. Kalau yang tadi ngejual harapan, yang ini, ini justru mainin salah satu emosi manusia yang paling dasar dan paling kuat, takut kehilangan sesuatu. Beda banget sama yang tadi ya. Loss frame itu fokusnya ke semua hal buruk yang bisa kejadian kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadi yang di-highlight itu risikonya, kerugiannya, semua konsekuensi negatif kalau kita abai atau menunda-nunda. Terus, kok bisa ini ampuh banget? Nah, kuncinya ada di prinsip psikologi yang namanya loss aversion. Gini deh, coba bayangin, mana yang lebih nyesek? Nemu duit 100.000 atau kehilangan duit 100.000 dari dompet? Buat hampir semua orang, rasa sakit karena kehilangan itu rasanya jauh lebih kuat. Dan kekuatan itulah yang dimanfaatin di sini. Dan contoh ini ngena banget. Dia nggak ngomongin kesehatan kita loh, tapi ngomongin resiko buat keluarga kita. Dalam kan? Nah, bingkai kerugian kayak gini tuh biasanya lebih efektif buat hal-hal yang sifatnya deteksi. Kayak screening penyakit, di mana ada sesuatu yang nggak pasti, ada resiko yang harus diungkap. Tapi, tunggu dulu. Main-main sama rasa takut itu ada batasnya. Ada jebakannya. Di mana pesan yang terlalu negatif malah jadi bumerang. Malah jadi nggak efektif sama sekali. Kenapa bisa gitu? Yuk kita lihat. Ini dia kuncinya. Kalau sebuah pesan itu nyereminnya kebangetan, otak kita itu bukannya jadi termotivasi loh. Justru sebaliknya, otak kita malah kayak neken tombol panik dan langsung bangun tembok pertahanan diri. Proses ini namanya defense avoidance. Gampangnya gini, kita ditakut-takutin sama ancaman yang gede banget, terus solusi yang ditawarin kok kayaknya ribet atau susah. Nah, reaksi alami kita gimana? Otak kita bakal cari jalan pintas termudah, ya udah, cuekin aja pesannya. Mending nggak usah dipikirin deh, gitu kata otak kita. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Komunikasi yang efektif itu tujuannya buat ngilangin halangan. Bikin orang segampang mungkin buat bilang iya. Bukan malah nakut-nakutin sampai mereka bangun tembok pertahanan dan malah jadi anti sama pesan kita. Oke, jadi setelah kita tahu dua sisi ini, gain frame dan loss frame, apa nih pelajaran pentingnya buat kita? Gimana cara kita pakai ilmu baru ini di kehidupan sehari-hari? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Gain frame fokusnya ke manfaat positif, tujuannya bangun optimisme dan rasa percaya diri. Sementara loss frame fokusnya ke risiko, senjatanya loss aversion, dan main di ranah rasa takut dan urgensi. Bener-bener dua alat yang beda buat tujuan psikologis yang beda juga.
Dan ini nih bagian yang paling seru. Begitu Anda paham konsep ini, saya jamin Anda bakal ngeliat ini di mana-mana. Beneran deh, di iklan, di judul berita, bahkan pas teman lagi ngerayu Anda buat ngelakuin sesuatu. Rasanya kayak pakai kacamata baru buat ngeliat dunia persuasi. Jadi, lain kali kalau ada pesan yang bikin Anda pengen ngelakuin sesuatu, coba deh berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini mainnya pakai gain frame atau loss frame ya? Dan yang lebih penting lagi, kenapa ya mereka milih cara ini buat ngomong ke saya? Nah, dengan gitu, Anda bukan lagi sekedar target, tapi udah jadi seorang analis. Keren kan? Selamat mencoba.